Setelah berbasa-basi sebentar, aku dan Raka pun pulang. Tidak ada percakapan dalam perjalanan kali ini. Kami sibuk dengan pikiran masing-masing hingga akhirnya kami sampai di depan rumah. Loh, Kah? Kok dia ada di sini? Mau ngapain? Gak tahu, Ran. Dah, yuk kita samperin saja. Aku dan Raka menghampiri seorang wanita yang tadi aku jumpai di rumah ibu mertua. Entah apa tujuan dia datang ke sini. Mungkin mau menanyakan Kang Adi, tapi aku sungguh tidak tahu keberadaan laki-laki itu. Kang, Teh, sapa wanita muda yang usianya masih di bawahku itu. Ada apa, Neng? Tanya Raka. Saya mau bicara sama Akang dan Teteh. Masuk dulu aja deh, aku berucap seraya membuka pintu, mempersilahkan wanita yang mengaku hamil anak Kang Adi untuk masuk ke dalam rumah. Tidak enak sebenarnya membawa tamu masuk ke dalam rumah. Bukan apa-apa, karena di rumahku ini masih beralaskan karpet tanpa ada kursi. Silakan duduk, maaf masih berantakan, ucapku. Untung saja barusan aku sempat membeli air mineral kemasan, jadi bisa aku suguhkan kepada tamuku itu. Jadi begini Teh, perkenalkan dulu, nama saya Sarah. Maksud atas kedatangan saya ke sini untuk mencari keadilan dari keluarga Kang Adi. Aku dan Raka saling pandang, masih belum paham apa maksud dari ucapan wanita itu. Neng, kamu juga kan tahu kalau Kang Adi sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dari kami? Sedangkan bapak pun sudah menyanggupi akan mengurus bayimu nanti, tutur Raka kepada wanita itu. Wanita bernama Sarah terlihat gusar, duduknya tak nyaman, seperti tengah merasakan kegugupan. Sesekali dia menoleh ke arahku dan Raka, tapi tidak lama langsung menundukkan pandangan saat aku membalas tatapannya. Maaf Kang, karena Kang Adi tidak ada, gimana kalau Kang Raka saja yang menggantikan Kang Adi? Maksudnya apa? Tanyaku sangat kaget dengan ucapan wanita itu. Raka memegang tanganku yang sekarang ini sudah merasakan hawa panas di seluruh tubuhku. Jika dilihat lebih seksama lagi, Sarah memang selalu melirik suamiku mencuri pandang ke arah Raka. Kang Raka yang menjadi ayah dan suami bagi saya. Celetuk Sarah membuatku membulatkan mata. Hah? Kamu gak salah, ujarku meninggikan suara. Ran, tenang. Raka mencoba meredam amarahku. Tidak bisa. Aku tidak bisa tenang. Enak saja dia meminta suamiku untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak dia buat. Tidak, Teh. Saya tidak salah bicara. Ini satu-satunya jalan agar nama baik saya kembali. Juga agar anak yang ada di dalam perut saya punya identitas nantinya. Tolong, Teh, izinkan Kang Raka menikahi saya. Aku menepis tangan Sarah yang memohon agar dia bisa menikah dengan suamiku. Ini ide gila. Aku tidak mau berbagi suami, apalagi suamiku harus menanggung benih yang bukan darah dagingnya. Maaf ya, Neng Sarah. Saya tidak mengizinkan suami saya menikah lagi. Saya tidak mau dimadu. Silahkan kamu cari pria lain yang bersedia menikahi kamu, tapi jangan suami saya. Tapi Teh, anak yang saya kandung anaknya kakak Kang Raka, yang otomatis jadi anak Kang Raka juga. Daripada saya susah-susah mencari laki-laki lain untuk menjadi ayah sambung bagi anak saya, lebih baik dari keluarga ayah kandungnya sendiri kan? Ujar wanita itu kekeh. Sungguh pemikiran yang logis, tapi tidak realistis. Kenyataannya, laki-laki yang dia inginkan adalah suamiku. Pria beristri yang tentunya tidak mau berbagi dengan siapapun, meskipun dengan alasan nama baik.
Aku tidak bisa menerima ini dan aku tidak mau dimadu. Silakan kamu pergi dari sini karena aku tidak setuju dengan usulan kamu itu, ujarku menunjuk ke pintu rumah. Teteh jangan egois teh. Kita bisa kok jadi adik kakak seperti orang-orang yang dimadu pada umumnya. Biarkan saya hanya jadi yang kedua atau mungkin hanya jadi selingan saja. Asal anak saya punya bapak. Saya gak apa-apa, tidak dinafkahi secara batin. Yang penting anak saya kebutuhannya tercukupi. Itu saja teh, tidak lebih. Bulir-bulir bening mulai berjatuhan dari kelopak matanya. Beda dengan dia yang terlihat sedih, aku justru merasakan amarah yang mulai memuncak. Dengan sangat mudah dia rela mengalah demi buah hatinya, tapi tidak memikirkan bagaimana sakitnya perasaanku jika berbagi suami. Aku tidak mengharamkan poligami karena sesungguhnya itu adalah sunnah. Tapi demi Tuhan, aku tidak siap dan aku tidak akan mampu melihat membayangkan suamiku dimiliki wanita lain. Kesabaran dan keimananku tidak sekuat itu. Tahan Ran, ujar Raka mencoba meredam amarah ini. Mana bisakah dia minta kamu nikahi dia? Emang kamu mau, ujarku masih dengan emosi. Raka tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepala lemah. Menyebalkan sekali wanita itu. Belum juga ada 1 bulan aku menikah, harus ada badai seperti ini. Ning Sarah, maaf sekali jika saya tidak bisa mengabulkan permintaan kamu tadi. Jujur, tidak pernah ada dalam pikiran saya untuk menikah lagi, apalagi harus membagi raga dan rasa dengan wanita lain. Saya tidak akan mampu adil dalam segi apapun untuk menjalankan poligami. Maaf, saya tidak bisa, ujar Raka setelah dari tadi hanya diam membisu. Kulihat Sarah semakin berderai air mata. Ia bahkan menangis sesenggukan dengan wajah yang ditutupi kedua tangan. Jika sudah seperti ini, aku sendiri bingung harus berbuat apa. Jika dibiarkan, nanti akan ada orang yang melihat dan mengira aku telah berbuat jahat pada wanita itu. Tapi jika disuruh pergi sekarang, rasanya tidak tega. Aku pun tidak tahu dia tinggal di mana. Ning, sudah, jangan nangis di sini. Sebaiknya kamu pulang. Tidak enak dilihat sama orang, ujar Raka lagi. Aku tuh bingung, harus bagaimana lagi. Aku malu jika hamil tanpa suami. Sebaiknya aku mati saja daripada harus menanggung aib ini sendirian, tuturnya seraya berdiri. Sontak aku dan Raka kaget dengan penurunan Sarah. Bisa gawat jika dia diri setelah pulang dari rumah kami. Aku dan Raka bisa saja jadi tersangka yang menyebabkan hilangnya nyawa wanita itu. Dituding jadi provokator misalnya. Jangan gegabah, Neng. Diri itu dosa, ujar Raka, ikut berdiri. Aku pun melakukan hal yang sama, ikut mencegah Sarah yang bertekad untuk menghabisi nyawanya sendiri. Biarkan saja, Kang. Biarkan aku mati daripada hamil tanpa suami. Aku tidak akan diri asal kamu mau menjadi suamiku, tuturnya mendekati Raka lalu menyandarkan wajahnya ke pundak suamiku. Raka berusaha menyingkirkan kepala wanita itu. Namun semakin Raka berusaha menjauh, wanita itu semakin merapatkan diri kepada suamiku. Geram melihat pemandangan di depan mata, aku memutuskan ikut berdiri dan mengambil pisau yang aku beli dari toko perabot tadi. Mau mati kan? Sini, aku bantu biar lebih cepat, ujarku membuat Sarah menoleh dan langsung membulatkan mata. Teteh mau ngapain? Tanyanya tergagap. Membantumu mati. Mau pergi atau mati? Ujarku, tidak main-main. Pegangan tangan Sarah mengendur. Raka langsung melepaskan diri dari wanita itu
kemudian menghambur memelukku. Diciumnya kepalaku dan diusap dengan lembut, membuat segunung amarah mereda sedikit demi sedikit. "Simpan ya, nanti kelepasan," ujar Raka. Namun dia tidak melepaskan pelukannya, hanya mengambil pisau dan melemparnya ke lantai. Melihatku dan Raka saling berpelukan, Sarah langsung pergi tanpa bicara apa-apa lagi. Entah apa yang ada dalam pikirannya, hingga dengan berani meminta suamiku untuk menikahi dia. Jika melihat gelagatnya tadi, sepertinya aku ragu mengatakan dia korban. Lebih tepatnya, mungkin mereka melakukan hubungan itu atas dasar suka sama suka. Tapi karena takut dimarahi orang tuanya, maka berkatalah dia seolah-olah korban, playing victim. Itu hanya dalam pikiranku saja, tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. "Sudah tenang?" tanya Raka, masih tidak melepaskan pelukanku. Aku mendongak, melihat kedua mata itu yang menatapku lekat. Seulah senyuman dia suguhkan, membuat dadaku berdebar berirama. Haruskah aku meragukan perasaannya? Aku tidak ragu, tapi cemburu, takut jika dia dimiliki wanita lain selain ibunya. Aku tidak akan sanggup untuk berbagi, meskipun hanya untuk sebuah nama baik. Tidak akan sanggup. "Gak apa-apa kalau masih marah. Sini, peluk lagi," ujar Raka menenggelamkan kepalaku di dadanya. Lama kami saling berpelukan, hingga dengan sengaja Raka menutup pintu dengan sebelah kakinya. Mungkin agar tidak ada orang yang melihat adegan kami. "Aku tidak marah, Kak. Aku takut," ucapku. "Bukan takut, Ran. Kamu hanya sedang cemburu. Tak apa, aku bisa maklum kok." "Kamu tidak akan menerima tawaran wanita tadi kan?" tanyaku, kembali mengurai pelukan. Kening Raka mengernyit. Kedua bola mata itu melirik ke sana kemari. "Ih, Raka, jawab." Aku merajuk, seraya mengentakkan kaki ke lantai. "Enggak sayang, enggak." Jawaban yang aku berikan kepada wanita itu tidak akan berubah, meski dia mengancam akan diri. Raka mengangguk. "Kalau ibu yang minta?" tanyaku lagi. Dan kali ini Raka terdiam. Sesayang itu dia kepada ibunya, hingga sulit bagi dia menolak permintaan wanita yang telah melahirkannya. Tentu saja, kediaman Raka membuat sudut hatiku tercubit. Bisa saja Raka akan menikahi wanita tadi jika ibu mertua yang meminta. "Dahlah, bilang aja mau," ujarku menekuk wajah, seraya mencoba pergi dari hadapan suamiku. Siapa bilang akan menerima?" "Tidak juga sayang, aku akan menolak dengan halus. Kita baru menikah, kamu pun tidak memiliki kekurangan dalam mengurus dan melayaniku. Jadi tidak akan ada alasan bagiku untuk menduakanmu. Meskipun ibu yang meminta," ujarnya kembali menguasai diriku. "Yakin?" Yakin. Asal dengan satu syarat." Kini aku yang menautkan alis, menatapnya heran. "Syarat? Kasur kita baru loh, Ran. Mau uji coba?" "Ih, Raka." Aku mencubit pipinya gemas. Bersambung.